Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa dan pemirsa yang berbahagia. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Kali ini video pembelajaran akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, seperti biasanya kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah kalian menyaksikan slide-slide pada video ini, kalian harus bisa menjelaskan perbedaan penyebab gerak makhluk hidup dan benda, kemudian membedakan gerak hewan dan tumbuhan, menjelaskan macam-macam gerak tumbuhan, dan yang terakhir membedakan struktur alat gerak hewan darat, air, dan udara. Baiklah para pemirsa dan para siswa yang berbahagia, kita kaji terlebih dulu perbedaan gerak makhluk hidup dan benda mati. Untuk itu silahkan disimak terlebih dahulu video berikut ini. Perhatikan, ada gerak kereta api yang sedang lewat. Baiklah para siswa dan pemirsa yang berbahagia, dari video slide sebelumnya tadi coba kita bahas tentang perbedaan penyebab gerak pada makhluk hidup dan benda mati. Kereta api yang bergerak mewakili gerakan pada benda mati, sedangkan pada makhluk hidup tadi tidak tampak makhluk hidup hewan yang bisa bergerak aktif, hanya background tumbuh-tumbuhan. Tetapi saya yakin kalian paham adanya gerak pada hewan. Apabila kita bandingkan dengan kereta api sebagai benda mati yang bergerak, maka perbedaan gerak tersebut antara lain yang pertama, masalah sumber energi pada makhluk hidup. Ini berasal dari hasil metabolisme di dalam tubuh yang menghasilkan energi untuk bergerak. Sedangkan kalau pada benda mati, ini mendapatkan sumber energi dari luar, misalnya berupa bahan bakar ataupun sumber energi yang lain seperti listrik, magnet, dan sebagainya. Kemudian untuk masalah bentuk sumber energi, pada makhluk hidup sumbernya berasal dari zat-zat makanan. Adapun kalau benda mati, sumber energinya berasal dari alam dan itu dikelola oleh manusia untuk mengisi sumber energinya ke dalam mesin yang menciptakan gaya gerak. Kemudian proses perubahan energinya. Proses perubahan energi pada makhluk hidup terjadi perubahan energi kimia melalui proses metabolisme sehingga akan menimbulkan energi gerak. Sedangkan pada benda mati, sumber energinya diubah di dalam mesin sehingga menghasilkan gaya gerak. Nah, kemudian untuk alat geraknya, makhluk hidup ini memiliki alat gerak sesuai dengan struktur dan fungsinya dan jenis gerakan yang dilakukan. Untuk benda mati, ini berkaitan dengan teknologi alat tersebut untuk menciptakan suatu gerakan. Kemudian penyebab gerak untuk makhluk hidup, umumnya makhluk hidup bergerak itu karena adanya rangsangan, sehingga dia merespon adanya rangsangan untuk bergerak. Sebagai contoh, apabila ada ayam yang sedang diam, kalau kamu lempar maka dia akan bergerak berlari. Kemudian untuk benda mati, ini gerakannya dikendalikan oleh orang yang mengendalikan alat tersebut. Baiklah para siswa dan pemirsa yang berbahagia, berikutnya akan kita kaji perbedaan antara gerak hewan dan gerak tumbuhan. Silahkan disimak video berikut ini. Nah, perhatikan antara hewan dan tumbuhan.
perhatikan gerakannya antara hewan dan tumbuhan. Adakah tumbuhan yang bergerak berpindah tempat, sedangkan hewan ayam itu bisa berpindah tempat? Jadi apa bedanya gerak antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan? Baiklah para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita bahas perbedaan gerak antara hewan dan tumbuhan. Dengan cara berpikir kritis, saya yakin kalian semuanya akan bisa menyebutkan perbedaannya. Dari segi bisa tidaknya berpindah tempat, hewan jelas bisa berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan ini tidak bisa berpindah tempat. Arah gerakannya bagaimana? Untuk hewan ini menyesuaikan dengan kemauannya si hewan tersebut untuk mau bergerak kemana. Kemudian untuk tumbuhan ini untuk gerak pasifnya sesuai arah datangnya rangsang. Nah, nanti akan kita kaji secara khusus macam-macam gerak pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian jenis geraknya untuk hewan adalah jenis gerak aktif karena bisa berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan geraknya pasif karena tidak bisa berpindah tempat. Untuk alat gerak pada hewan memiliki alat gerak sesuai struktur dan fungsinya yang nanti akan menghasilkan gerakan sesuai dengan alat gerak tersebut. Misalnya untuk ikan memiliki alat gerak sirip, maka dia bisa berfungsi untuk bergerak berenang di dalam air. Contohnya begitu. Nah, untuk tumbuhan ini tidak punya alat gerak, memang tumbuhan tidak bisa bergerak berpindah tempat. Baiklah para siswa, untuk masalah gerak pada tumbuhan akan kita kaji, namun sebelumnya silakan disaksikan video berikut ini. Coba perhatikan, amati tumbuh-tumbuhan yang ada di video ini. Seakan-akan tumbuhan tidak pernah bergerak. Gerak tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan. Untuk gerak pada hewan disebut gerak aktif karena bisa berpindah tempat. Sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa bergerak berpindah tempat. Gerakan tumbuhan hanya bisa kita amati dari adanya pertumbuhan batang yang menuju ke atas, pertumbuhan akar yang menuju ke dalam tanah, atau mungkin tumbuhan putri malu yang disentuh daunnya menguncup. Jadi gerak pada tumbuhan itu adalah gerak yang terjadi karena reaksi terhadap rangsang. Baiklah para siswa yang berbahagia dan pemirsa, marilah kita bahas macam-macam gerak pada tumbuhan. Sebelumnya kalian harus bisa menyebutkan contoh-contoh gerak pada tumbuhan yang kamu ketahui. Mungkin sebelum menyaksikan video ini sulit untuk menyebutkan contoh-contohnya. Tetapi setelah menyaksikan video ini saya harapkan kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya walaupun sulit diamati dari luar. Mungkin contoh-contoh gerak pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Akar tumbuh menuju ke bawah, batang tumbuh ke atas, bunga kuncup dan mekar, daun mengatup dan membuka, ataupun buah polong yang pecah melemparkan bijinya. Nah, untuk skema gerak pada tumbuhan akan kita bahas sebagai berikut. Sebenarnya gerak pada tumbuhan itu ditentukan oleh rangsangan yang ada. Mungkin rangsangannya berasal dari dalam, maka disebut gerak endonom. Untuk rangsangan dari dalam ini ada rangsangan yang tidak diketahui, sulit diketahui, maka itu contohnya memang adalah gerakan sitoplasma yang ada di dalam sel. Misalnya pada sel-sel tumbuhan hidrilla, di sana terjadi gerakan cairan sel di dalam tumbuhan tersebut. Ini termasuk gerak endonom yang rangsangannya dari dalam dan tidak diketahui. Kemudian ada juga rangsangan dari dalam yang rangsangannya diketahui, yaitu karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan tersebut. Misalnya pada buah polong-polongan yang kadar airnya semakin sedikit menjadi kering, maka
buah tersebut akan pecah dan melemparkan bijinya. Ini adalah contoh gerak higroskopis pada buah polong-polongan. Kemudian untuk gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari luar disebut gerak etionom. Antara lain berupa gerak taksis, nasti, dan tropisme. Apa perbedaannya? Untuk gerak taksis adalah gerak yang berpindah tempat. Jangan dipikir bahwa yang berpindah tempat tumbuhannya, tetapi hanya bagian dari tumbuhan, misalnya sperma tumbuhan pada saat bergerak menuju sel telur. Itu namanya gerak taksis. Kemudian kalau gerak nasti adalah gerak yang arah geraknya tidak ditentukan arah datangnya rangsang. Misalnya gerak daun putri malu disentuh, maka dia akan bergerak, sentuhannya dari arah manapun, gerakannya tetap sama. Disebut gerak nasti, yaitu seismonasti. Sedangkan gerak tropisme, arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Misalnya gerak pertumbuhan ujung batang, dia akan menuju ke arah sumber rangsang cahaya, sehingga ini ditentukan oleh arah datangnya rangsang, gerak itu akan bergerak ke mana. Itu disebut dengan gerak tropisme. Kalau rangsangannya berupa cahaya, maka gerakannya menuju ke arah sumber cahaya disebut gerak fototropisme. Baiklah para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kalau kita simpulkan kembali, kita ingatkan kembali tentang gerak endonom, ini ada gerak yang rangsangannya tidak diketahui, yaitu gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Ini adalah tumbuhan air. Ada juga gerak endonom yang diketahui jenis rangsangannya. Misalnya gerak higroskopis, gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Saya berikan contohnya seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, yaitu pecahnya buah polong-polongan sehingga bijinya akan terlempar keluar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan gerak etionom, yaitu gerak yang rangsangannya dari luar. Yang pertama taksis, yaitu gerak pindah tempat sel sperma menuju sel telur saat terjadi fertilisasi atau pembuahan. Contoh ilustrasi gambarnya seperti ini. Misalnya terjadi proses penyerbukan, maka inti sperma di dalam serbuk sari akan menuju ke arah sel telur. Ini adalah gerak kemotaksis karena rangsangannya berupa zat kimia. Kemudian gerak etionom yang lain adalah gerak nasti, yaitu gerak yang arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Ini ilustrasi gambar bunga mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Pada sore hari bunganya mekar. Dan faktor rangsangannya adalah karena intensitas cahaya, maka disebut gerak fotonasti. Dari manapun arah cahaya, maka gerakannya tetap sama saja, tidak dipengaruhi gerakan tersebut oleh arah datangnya rangsang. Disebut gerak nasti. Ini adalah contoh gerak fotonasti pada tumbuhan mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Gerak etionom tropisme, yaitu gerak yang arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Saya berikan contoh gambar ilustrasi seperti ini. Ini ada pertumbuhan ujung batang menuju ke arah sumber cahaya. Disebut sebagai gerak fototropisme karena arah gerak pertumbuhan ujung batang ditentukan arah di mana sumber rangsang tersebut berada. Jadi ini menuju ke sumber cahaya, maka dia arah geraknya ditentukan arah sumber datangnya rangsang, disebut gerak tropisme. Karena faktor rangsangannya berasal dari cahaya, maka disebut gerak fototropisme. Baiklah para siswa yang berbahagia dan pemirsa yang saya banggakan.
Cara memberi nama gerak pada tumbuhan bagaimana? Antara gerak taksis, nasti, dan tropisme tergantung dari jenis rangsangannya. Apabila rangsangannya kimia dan itu gerak taksis, maka namanya gerak kemotaksis. Apabila itu gerak nasti, kalau misalnya penyebabnya adalah cahaya, misalnya pada bunga pukul 4 tadi, mekarnya ditentukan oleh adanya cahaya, maka geraknya namanya gerak fotonasti. Apabila cahaya itu mempengaruhi arah pertumbuhan ujung batang, karena pertumbuhan batang itu gerakannya sesuai arah datangnya sumber cahaya, maka disebut gerak tropisme, yaitu fototropisme. Demikian cara memberi nama gerak-gerak pada tumbuhan. Nah, kemudian untuk menghafalkan nama-nama gerak pada tumbuhan, saya sajikan catatan sebagai berikut. Untuk gerak kemotaksis, sperma menuju sel telur. Sesmonasi, daun tumbuhan putri malu disentuh menguncup. Fotonasi, bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Termonasi, mekarnya bunga tulip pada musim semi karena pengaruh dari suhu. Niktinasi, daun lamtoro menguncup pada malam hari. Nasti kompleks, ini membuka dan menutupnya stomata karena faktornya banyak, maka disebut nasti kompleks. Faktor yang mempengaruhi adalah kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Kemudian fototropisme, arah tumbuh batang ke sumber cahaya. Kemotropisme, arah gerak akar menuju zat hara. Hidrotropisme, arah gerak akar menuju sumber air. Tigmotropisme, membelitnya ujung batang atau ujung sulur. Contohnya tanaman kacang panjang dan mentimun pada tempat rambatannya. Yang terakhir contoh gerak geotropisme, yaitu arah gerak akar menuju ke bawah ke gravitasi bumi. Nah, untuk pengayaan sebenarnya ada istilah gerak tropisme positif dan negatif. Disebut gerak tropisme positif apabila arah geraknya menuju sumber rangsangan. Misalnya pertumbuhan ujung batang ke arah sumber cahaya, maka ini fototropisme positif. Apabila menjauhi rangsangan disebut tropisme negatif. Maka arah gerak akar yang menjauhi sumber cahaya disebut fototropisme negatif. Baiklah pemirsa dan para siswa yang berbahagia, saya ajak kalian untuk berpikir kritis. Saya berikan satu pertanyaan untuk dijawab sendiri-sendiri dan tidak akan saya bahas di sini. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah daun yang tertiup angin termasuk gerak tumbuhan? Jelaskan alasanmu. Silahkan diskusi dengan teman atau diskusi dengan kakak-kakak kalian di rumah. Apakah daun yang tertiup angin itu termasuk gerak tumbuhan? Jelaskan alasanmu. Baiklah, berikutnya kita akan membahas gerak pada hewan. Seperti kita ketahui, kalau di sini di dalam buku paket kalian menggolongkan hewan menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya, yaitu hewan di darat, air, dan udara. Nah, hewan yang hidup di udara maksudnya hewan yang bisa terbang. Kemudian kalau kita lihat hewan darat itu sesuai dengan gerakannya, alat geraknya berupa kaki, ada kaki depan, kaki belakang. Contoh kambing, kucing, sapi, kuda, dan sebagainya. Untuk hewan air, sirip, contohnya berbagai jenis ikan, dia akan bergerak berenang di dalam air. Kemudian yang hewan mempunyai sayap, bisa terbang di udara. Contohnya berbagai jenis bangsa burung. Ini adalah gambar ilustrasi beberapa macam hewan beserta dengan alat geraknya, ada ikan, burung, dan kuda. Para siswa yang berbahagia dan pemirsa yang berbahagia pula, untuk pembahasan tentang gerak pada makhluk hidup dan benda sudah kita bahas. Semoga kalian bisa paham.
Apabila belum paham, bisa nanti bertanya pada guru kalian masing-masing atau membaca buku paket atau sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, jangan lupa subscribe dan like video ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video lainnya.